Oke teman-teman, di sini kembali lagi admin akan memberikan trik dan tipsnya bagi teman-teman yang masih saja auto ya, ataupun pengajuannya masih saja belum disetujui oleh pihak pinjaman online. Nah, pada kesempatan video kali ini seperti biasa, admin akan memberikan informasinya seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair. Dengan syarat yang diperlukan tentunya hanya bermodal KTP saja, kemudian hanya menggunakan nomor rekening saja. Nah, bagi teman-teman, silakan disimak ya video ini sampai selesai dan saya harap jangan teman-teman skip video ini agar nantinya teman-teman bisa tahu bagaimana cara-cara ataupun proses-proses pengajuannya. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik teman-teman semua, bertemu kembali ya di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana memberikan informasi-informasi serta edukasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan saya sapa terlebih dahulu bagaimana kabar pengajuan teman-teman hari ini. Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Nah, jika pengajuan teman-teman masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman ya. Dikarenakan seperti biasa di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan mohon terus dukungannya dengan klik tombol subscribe-nya serta menyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasinya. Nah, oke teman-teman, bagi kalian ya yang bertanya-tanya kenapa masih saja autol pada saat melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, mungkin ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan mengapa pengajuan kalian autol. Nah, di sini teman-teman bagi kalian yang masih awam atau bagi teman-teman yang baru saja melihat aplikasi pinjaman online langsung cair, di sini ada beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang harus teman-teman perhatikan pada saat ingin melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, untuk di poin yang pertama ya, di sini teman-teman harus mengkondisikan seluruh data-data teman-teman. Kemudian untuk di poin yang kedua, teman-teman harus memiliki rawatan di OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Dan kemudian teman-teman untuk di poin yang ketiga, kalian jangan sampai terburu-buru ataupun tergesa-gesa pada saat ingin melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, oke. Untuk di poin yang pertama di sini teman-teman harus mengkondisikan seluruh data-data kalian. Nah, jadi maksudnya di sini teman-teman, jika data-data teman-teman masih fresh ataupun data-data kalian seperti di kontak, di galeri, di kotak masuk, pesan, telepon, harap kalian amankan terlebih dahulu ya. Jika ingin berniat untuk melakukan aksi galbay, harap teman-teman kondisikan semua data-data kalian, gantilah semua dengan data-data yang fake. Jangan sampai tersisa data-data yang real. Ingat teman-temannya, jangan sampai teman-teman menggunakan data-data yang real. Kemudian untuk di poin yang kedua di sini teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi jika nantinya teman-teman masih memiliki data-data yang fresh ataupun data-data teman-teman itu belum pernah melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, maka teman-teman saya sangat menyarankan ya, kalian meminjamlah terlebih dahulu di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Seperti aplikasi Danamu, EasyCash, Investri, dan masih banyak lagi teman-teman. Karena beberapa aplikasi tersebut adalah aplikasi yang berlisensi di OJK dan saya sangat merekomendasikan aplikasi tersebut teman-teman. Karena memberikan pencairan ke nasabah-nasabahnya ya.
Nah, jadi jika nantinya teman-teman sudah memiliki rawatan di OJK dan tidak gagal, jadi pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman ya di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan cepat. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus memahami kenapa kalian masih saja hotol pada saat melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, jadi seperti itu teman-teman harus kalian perhatikan sebaik mungkin ya. Kemudian di sini untuk di poin yang ketiga, teman-teman jangan sampai terburu-buru pada saat ingin melakukan peminjaman. Dikarenakan seperti ini teman-teman. Sekarang banyak sekali ya platform pinjaman online langsung cair yang ilegal yang menawarkan limit pinjaman tinggi bisa 5 juta, 10 juta hingga 20 juta rupiah lebih. Nah, jika nantinya teman-teman melihat tampilan seperti itu, saya sangat menyarankan kalian jangan sampai tergesa-gesa. Kalian harus mengecek terlebih dahulu ya apakah data-data kalian aman ataukah tidak. Jadi jangan ngasal, jangan gerusa-gerusu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Itulah tadi ya beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang saya berikan bertujuan karena ya banyak sekali dari teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang meminjam di aplikasi pinjaman online langsung cair namun tidak tahu bagaimana cara-caranya hingga sampai terlilit hutang ratusan juta rupiah karena bunganya yang berkali-kali lipat, hingga sampai pihak DC meneror oleh pihak peminjam, hingga sampai pihak peminjam stres, hingga sampai ada yang membakar rumah, kabur dari rumah, ataupun bunuh diri. Nah, jadi teman-teman saya sangat mengharapkan jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti itu ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu teman-teman. Sangat disayangkan sekali teman-teman, mari kita harus lebih pintar lagi dalam memilih pinjaman mana ya yang baik untuk kita. Jadi seperti itu teman-teman. Harap kalian kondisikan sebaik mungkin. Jika tadinya teman-teman masih sangat bertanya-tanya kenapa masih saja autol pada saat melakukan peminjaman, itu mungkin disebabkan teman-teman tidak menerapkan poin-poin yang saya berikan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, baik. Jadi di sini teman-teman ya untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini masih terbilang baru teman-teman. Baru rilis minggu-minggu ini yaitu aplikasi bernama Kredit Kita. Ini teman-teman aplikasinya. Aplikasi kredit kita ini baru saja rilis minggu-minggu ini dan sampai detik ini masih sangat terbukti ya melakukan layanan pencairan ke nasabah-nasabahnya teman-teman. Nah, untuk di aplikasi ini juga masih ilegal teman-teman. Seperti halaman resmi Kominfo ya yang sudah menjelaskan bahwasannya ya pihak Kominfo juga menjelaskan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Ini sejak tahun 2018 teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat Direktur Jenderal ya aplikasi dari Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau yang disebut dengan Kemkominfo Samuel Abrijani ya yang menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya karena perusahaan fintech tersebut ilegal dan tidak sah secara hukum. Nah, jadi teman-teman silakan ya nanti kalian abaikan saja. Karena teman-teman kalian tidak usah takut jika nantinya teman-teman dilaporkan oleh pihak kepolisian. Malah nanti akibatnya pihak aplikasi tersebut akan kalah dan bakalan ditutup ya oleh pihak kepolisian. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi silakan teman-teman nanti abaikan saja ya. Namun semua itu kembali lagi ke pribadi teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, jika saya memiliki peminjaman ya baik itu berbentuk barang maupun berbentuk uang ya saya kembalikan. Nah, oke teman-teman. Jadi sebelum masuk ke langkah berikutnya kita harus melihat terlebih dahulu untuk izin akses aplikasi ini ya mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Dikarenakan ya aplikasi ini masih bersifat ilegal jadi teman-teman harus mengkondisikannya. Nah, bisa teman-teman lihat aplikasi ini mengakses izin ke kamera, kontak, lokasi dan juga telepon. Nah, di sini teman-teman harap kalian amankan ya, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-temanku semuanya agar selalu mengkondisikan seluruh data-data kalian. Saya kasih contoh di bagian kontak ini teman-teman ubah saja 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Kemudian untuk di bagian telepon, teman-teman buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin ya teman-teman. Nah, di sini jika nantinya teman-teman memiliki dua smartphone, itu lebih menguntungkan dikarenakan yang HP satunya bisa teman-teman khususkan ya untuk melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online yang ilegal dan yang HP satunya bisa teman-teman khususkan untuk pembackupan seluruh data-data kalian.
Nah, jadi seperti itu, jangan dicampur adukan teman-teman. Nah, namun permasalahannya jika teman-teman hanya memiliki satu smartphone, tidak usah khawatir ya. Jadi untuk solusinya teman-teman bisa siapkan kartu SD ataupun teman-teman bisa menyiapkan email. Email tersebut akan disalin ke Google Drive teman-teman ya. Jadi seperti itu, data-data kalian harus disalin dan kemudian barulah kalian setel ke setelan pabrik pada smartphone kalian. Nah, barulah kalian gunakan data-data yang fake. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Cara-cara tersebut untuk mengantisipasi agar nantinya tidak terjadi penyebaran data ya ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, sekarang kita langsung melihat aplikasinya dan kita akan menjelaskan secara jelas bagaimana cara-cara ataupun proses-proses pengajuannya. Nah, jadi bisa teman-teman lihat seperti inilah tampilan dari aplikasi kredit kita. Mungkin sebagian besar sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini. Mungkin juga sebagian dari teman-teman baru tahu tentang aplikasi yang satu ini. Aplikasi ini masih sangat baru saja teman-teman ya, rilis di dunia perpinjaman teman-teman. Nah, di aplikasi ini juga sudah tersedia di Google Play Store, jadi teman-teman bisa mendownloadnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk jumlah pinjaman maksimumnya yang diberikan ya pada pihak aplikasi ini sebesar 2 juta rupiah. Nah, di sini teman-teman perlu kalian ketahui ya teman-teman, limit yang didapat itu tidak akan sama dengan jumlah tampilan yang diberikan oleh pihak aplikasi ini teman-teman. Karena untuk di aplikasi pinjol ilegal mana saja teman-teman, setelah nanti kita di ACC, kita itu hanya mendapatkan jumlah pinjaman Rp600.000 dan juga tenor hanya diberikan selama 7 hari. Dan juga itu semua tergantung dari data-data teman-teman. Jika data-datanya akurat, maka jumlah limit yang didapat juga akan lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu teman-teman, tidak sama. Nah, untuk bagaimana cara meminjam uang di aplikasi pinjaman online ini, kalian bisa klik saja isi informasi ya. Maka di langkah pertama, kita disuruh mengisi informasi sertifikasi pertama meliputi nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP, status perkawinan, WhatsApp, tingkat pendidikan, kemudian jumlah anak ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, saya sudah mengisinya, jadi tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan yang di informasi KTP kalian, jangan sampai salah teman-teman ya. Nah, jika sudah kalian bisa klik selanjutnya. Nah, maka bisa teman-teman lihat di langkah berikutnya kita disuruh mengisi 3 informasi kontak darurat. Nah, di sini teman-teman seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalian bisa gunakan kontak yang fake, jangan sampai menggunakan kontak yang real ya. Tapi usahakan ini harus aktif teman-teman. Nah, di sini teman-teman kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Dan nanti diusahakan teman-teman rasa ditelepon oleh pihak aplikasi ini, teman-teman kalian nanti bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian ya. Jadi seperti itu. Dan saya sangat menyarankan bagi teman-teman yang sudah bersuami istri untuk di hubungan yang pertama nanti kalian istilah yang pasangan. Bertujuan agar nantinya tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi. Agar nantinya juga pihak aplikasi akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Nah, maka tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi. Jadi seperti itu. Dan jika sudah mengisi tahap informasi kondar, teman-teman bisa klik saja selanjutnya. Nah, maka di langkah berikutnya kita disuruh mengisi informasi pekerjaan. Nah, di sini teman-teman tinggal kalian sesuaikan saja ya dengan informasi pekerjaan kalian. Saya sarankan untuk di bagian nama perusahaan nanti teman-teman tulislah menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk di jenis pekerjaan ini teman-teman tinggal sesuaikan saja ya. Namun bagi kalian yang tidak bekerja ataupun masih pengangguran, kalian tidak usah khawatir, di sini bisa isi saja yang pengusaha kecil. Dan saya sangat menyarankan bagi kalian yang bagian gaji bulanan ini teman-teman kalian istilah yang di atas 5 juta ya. Meskipun kalian hanya digaji 4 juta ke bawah, agar nantinya teman-teman tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian teman-teman untuk di penguploadan bukti kerja ini tinggal teman-teman sesuaikan saja ya dengan bukti kerja kalian. Nah, jika teman-teman sudah mengisi tahap informasi pekerjaan, teman-teman bisa klik saja selanjutnya. Nah, maka bisa teman-teman lihat di sini kita disuruh mengupload ya foto KTP bagian depan serta foto selfie memegang KTP, teman-teman. Ingat pencahayaan jangan sampai mengganggu foto KTP kalian, jangan sampai blur ataupun pecah, harus jernih, teman-teman. Nah, jadi harap teman-teman sesuaikan saja. Jika kalian ya berhasil mengupload dengan benar, nanti secara otomatis teman-teman jenis kelamin, tanggal lahir, agama, alamat tempat tinggal itu akan otomatis terisi ya. Nah, jika sudah mengisi tahap informasi KTP, teman-teman bisa klik saja submit.
Nah, kemudian di langkah berikutnya ya kita disuruh verifikasi wajah. Nah, harap jangan sampai pencahayaan mengganggu wajah kalian. Nah, maka nanti teman-teman akan diarahkan ya untuk di langkah informasi akun bank. Nah, jadi harap teman-teman sesuaikan saja ya. Nah, jadi harap teman-teman isi saja berdasarkan dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan, dan ingat teman-teman, kalian harus memiliki akun bank terlebih dahulu. Jangan sampai meminjam nomor rekening orang lain ya teman-teman. Dan jika nantinya teman-teman sudah mengisi beberapa informasi ini, jika teman-teman berniat melakukan peminjaman, teman-teman bisa klik saja mulai pinjam ya. Nah, maka nanti teman-teman akan diarahkan untuk di proses berikutnya, tinggal teman-teman ikuti saja arahan yang diberikan oleh pihak aplikasi ini teman-teman. Biasanya dalam proses peninjauan membutuhkan waktu hanya sekitar 5 menit hingga 1 jam. Dan jadi dipastikan smartphone dalam keadaan aktif karena nanti akan ditelepon oleh pihak aplikasi ini. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke, mungkin itu saja teman-teman ya informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman dan boleh di-share jika video ini bermanfaat. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.